terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah menghormati keputusan MK terkait pembatalan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Bukannya tanpa alasan, pemerintah mengajukan Perpu tersebut untuk menyelamatkan kembali kewibawaan MK sebagai aset lembaga negara dan bangsa. Pasca tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mohtar, pemerintah pun langsung sigap dengan merancang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2013. Bahkan Presiden SBY langsung turun tangan untuk mengeluarkan peraturan Perpu yang dilatar belakangi desakan dan sentimen negatif publik terhadap MK karena Akil diduga menerima suap dari sengketa pilkada. Peraturan Perpu itu memuat soal syarat calon hakim MK, mekanisme perekrutan hingga pengawasan, serta syarat hakim MK dibebankan pada diharuskan nonaktif dari partai politik. Dalam putusan yang dibacakan oleh Hamdan Zulfa, MK menilai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan menghormati segala keputusan dari MK tentang Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY. Joko menilai keputusan MK ini bersifat final dan mengikat yang secara yuridis tidak terbuka peluang bagi upaya hukum lainnya. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat yang secara yuridis tidak terbuka peluang upaya hukum lainnya. Selama ini, Presiden dan pemerintah senantiasa konsisten dan taat melaksanakan semua keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Nur Tanti Purba melaporkan. Peserta konvensi Capres Partai Demokrat Marzuki Ali menyatakan dirinya akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden 2014 asalkan dengan syarat tertentu. Syarat tersebut diantaranya Jokowi paham akan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini dengan menyampaikan gagasan-gagasan apa saja yang dimiliki Jokowi untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Salah satu peserta konvensi Capres Partai Demokrat Marzuki angkat bicara terkait belum adanya seluruh peserta konvensi Capres Partai Demokrat yang menandingi unggulnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai Capres 2014. Hampir di seluruh jajak pendapat suara yang digelar oleh sejumlah lembaga survei. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Marzuki mengaku akan mendukung penuh mantan wali kota Solo tersebut sebagai Capres 2014, asalkan Jokowi dapat memenuhi sejumlah syarat. Syarat tersebut yakni jika Jokowi mampu meyakinkan seluruh rakyat Indonesia atas berbagai macam persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini melalui sejumlah gagasan yang dimilikinya untuk diselesaikan serta mampu menggerakkan seluruh stakeholder yang dimiliki negara, mulai dari daerah hingga pusat. Saya tidak menjat Jokowi mampu tidak membuka oleh media. Jokowi itu kira-kira paham nggak dengan persoalan bangsa? Jokowi itu mampu nggak meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa ini loh persoalan Republik Indonesia. Kemudian dia mengeluarkan gagasan-gagasan. Apa gagasan dia untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, kemudian mampu nggak dia menggerakkan semua stakeholder, mulai dari pusat sampai daerah, untuk menyelesaikan masalah tadi? Kalau dia mampu menyelesaikan itu semua, menunjukkan itu semua, saya akan dukung 1000%. Saya tidak akan buta mata saya membiarkan ini, manakala kita tidak pernah peduli tentang kualitas demokrasi kita. Sementara itu terkait bagus atau tidaknya kinerja Jokowi hingga saat ini Marzuki menegaskan dirinya tidak mau memberikan penilaian dan menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Indonesia dengan melihat janji-janji yang dilontarkan Jokowi saat akan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas jurnalistik di Gorontalo, khususnya dalam menulis berita tentang ketahanan pangan, Aliansi Jurnalis Independen Gorontalo bekerjasama dengan Yayasan Oxfam menggelar jurnalis camp yakni pelatihan bagi wartawan Gorontalo.
Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini menghadirkan narasumber dari AJI, pemerintah, dan pembicara dari Yayasan Oxfam Indonesia. Dalam rangka peringatan kapasitas jurnalis di Gorontalo, Aliansi Jurnalis Independen AJI Gorontalo bekerjasama dengan Yayasan Oxfam Indonesia menggelar kegiatan jurnalis camp, yaitu pelatihan bagi wartawan dalam mendukung kampanye keadilan pangan, khususnya di Gorontalo pada Sabtu 15 Februari 2014. Bertempat di salah satu hotel yang ada di kota Gorontalo. Saat diwawancara, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Gorontalo Samsul Huda Suhari mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melatih wartawan Gorontalo untuk mengangkat isu tentang ketahanan pangan di Indonesia, terutama di Gorontalo. Temanya adalah keadilan pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong buat kawan-kawan jurnalis di Gorontalo untuk membuat semacam tulisan dan itu diharapkan bisa menumbuhkan dorongan buat teman-teman untuk lebih banyak lagi menulis isu-isu tentang pangan yang ada di Gorontalo. Dalam kegiatan ini, AJI Gorontalo melakukan seleksi bagi wartawan hingga terpilih 20 peserta dari berbagai media yang ada di Gorontalo. Sementara salah satu pengajar di AJI Indonesia, Bambang Wisudo, yang turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini mengatakan, wartawan Gorontalo bersama-sama belajar penulisan berita tentang ketahanan pangan dengan menggunakan metode in-depth reporting, karena selama ini terbiasa dengan metode penulisan secara straight news. Bersama kawan-kawan di Gorontalo, kawan-kawan AJI dan kawan-kawan wartawan di Gorontalo lainnya, kita bersama-sama belajar tentang bagaimana meliput persoalan ketahanan pangan dengan satu metode liputan depth reporting, dengan cara bagaimana menulis secara soft news dengan baik picture maupun dengan penulisan gaya naratif. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini, yakni pada 15 dan 16 Februari ini, akan dilanjutkan kembali pada 15 Maret mendatang untuk mengevaluasi hasil liputan selama mengikuti jurnalis camp. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.